Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakannya dan sangat saya hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa dan terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan, tak pernah istirahat sedetik pun mengurus semua makhluknya, khususnya manusia di muka bumi ini. Ya. Sampai-sampai dalam pengurusan Allah terhadap makhluknya ini, Bapak Ibu sekalian, Allah tidak sempat yang namanya istirahat, ya, kalau bahasa kita. Ya. Sampai beliau jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Saking banyaknya Bapak Ibu sekalian makhluk ciptaannya yang diurusnya ini. Katakanlah berapa jumlah manusia, berapa jumlah burung, berapa jumlah binatang-binatang yang lain. Semua itu tidak lepas daripada urusan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Oleh karena itu marilah juga kita yang sadar sesadar-sadarnya akan limpahan nikmat karunia Allah yang terus-menerus ini, makanya marilah kita terus-menerus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan sholawat semoga terus-menerus tercurahkan kepada yang mulia, junjungan kita, panutan kita, teladan kita, harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pemirsa sekalian yang sangat saya muliakan, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Berbahagialah kita semua tentunya, karena masih ditakdirkan Allah bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Semoga waktu dan kesempatan ini dapat kita maksimalkan untuk meraih gelar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia mulia di sisinya, yaitu menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hari kedua ini, kepada jamaah sekalian, kami diberikan amanah untuk menyampaikan bahwa Ramadan Syahrul Quran.
benar adanya bahwa memang Ramadan adalah bulan Quran. Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Kenapa Allah membuat Al-Qur'an? Ya. Minimal pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menjadi manusia. Maka Allah punya kewajiban untuk membuat petunjuknya. Contoh sederhananya. Misalnya pabrik HP Samsung membuat produk HP dengan bermacam jenisnya. Maka produknya itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Bapak-bapak yang biasa beli HP baru, kalau kita buka yang baru itu, pasti ada buku petunjuknya. Ya, buku petunjuk bagaimana mengoperasikan HP tersebut supaya bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala gambarannya, karena dia menciptakan produknya, memproduk manusia ini ya lewat awal mulanya lewat Adam dan Hawa, kemudian ayah dan ibu kita, ya. Maka Allah punya kewajiban memberikan petunjuknya. Supaya apa? Supaya kita yang diciptakan ini bisa manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Petunjuk untuk manusia. Ya. Petunjuk untuk manusia di mana? Di dunia ini. Karena dengan Quran itu kita diingatkan bahwa dunia ini hanya sementara. Tempat singgah saja. Ya, tempat kita sesungguhnya nanti ya Allah di akhirat. Itulah sebabnya dalam Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini lebih baik daripada dunia ini. Bukan sekedar lebih baik, lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Diingatkan oleh Allah lewat mana? Lewat petunjuknya, Al-Quran. Ya. Oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berikan itu Quran. Ya, subhanallah. Ya, Allah bikin Quran jumlahnya 30 juz, surahnya 114, kemudian ayatnya 6.000 ayat lebih. Semuanya berisi petunjuk-petunjuk bagaimana kita memanfaatkan hidup yang diberikan Allah di dunia ini supaya kita mendapatkan kehidupan lebih baik di akhirat. Nah, sekalian. Jangan sampai nanti ada orang yang menyesal dan nanti menuding Allah, kenapa Allah menciptakan saya kok tidak berikan petunjuk? Nah, sedang ada petunjuk saja, Pak. Banyak manusia nanti yang menyesal di akhirat. Itulah sebabnya lewat petunjuk Allah yang namanya Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah As-Sajdah ayat ke-12 tentang nanti kata Allah, ada orang yang menyesal karena tidak menggunakan petunjuk Allah yang namanya Al-Quran ini untuk memanfaatkan hidup yang sebentar ini, yang sementara ini. Nanti Bapak bisa buka dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan kalaulah sekiranya kalian nanti menyaksikan, melihat dengan nyata, ya, idil mujrimun, ketika orang-orang yang hidupnya di dunia ini tidak mengikuti petunjuk Allah, sesuka hatinya, ya, terserah kepada saya. Nah, tidak mengikuti petunjuk Allah yang namanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini, ya,
Walau taro idil mujrimuna kisu ru'usihim inda rabbihim. Nanti di akhirat mereka menyungkurkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Sambil berkata, Rabbana ya Tuhan kami, absorna, kami sekarang sudah melihat. Memang diperlihatkan oleh Allah. Surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksaan yang ada di dalamnya, ya. Wasami'na, dan kami telah mendengar bagaimana gelak tawa candaria, ya, yang kau berikan ganjaran kepada orang-orang yang hidup di dunia dengan sebaik-baik ikuti petunjuk Allah, diberikan surga dengan seluruh kenikmatannya, dan kepada orang-orang yang tadi mujrimun diberikan siksa yang luar biasa, rintihan-rintihan yang sangat mengerikan. Ya, mereka dengar. Setelah mereka lihat dan mendengar secara nyata di hadapan matanya, baru dia berkata kepada Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ya Allah ke dunia ini. Na'mal solihan, inna muqinun. Kami ingin berbuat amal soleh. Kami mau menjadi orang yang ahlul ibadah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Kalau ada kekayaan pergi haji, berbuat baik kepada orang tua, menghormati tetangga, tidak saling bermusuhan, ya, tidak dengki, tidak iri, semua menjadi orang yang baik. Inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Nah, ini gambaran petunjuk tadi, petunjuk yang diberikan Allah 1400 lebih. 1400 tahun lebih sejak zaman Nabi sampai sekarang, ya, itu Quran memang ciptaan Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah, tidak bisa dirubah-rubah manusia, dijamin keasliannya kemudian sampai sekarang, dan itu merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi dan umatnya. Itu yang menerangkan kepada kita nanti, ya, nanti. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, satu petunjuk ini saja kalau kita renungi, insya Allah membuat kita hati-hati, Pak, menggunakan hidup dunia yang sebentar ini. Oleh karena marilah kita isi hidup ini dengan iman kepada Allah, ya, dan kemudian beriman serta melaksanakan amal-amal yang soleh. Yang pertama, alasan yang pertama. Jadi kewajiban Allah sudah memberikan petunjuk. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan Quran? Ya, yang kedua karena Allah sayang, Pak. Ibu sekalian, para pemirsa, Allah ini sayang sama manusia ini. Ya, saking sayangnya, Pak. Dia bikin petunjuk itu, ya, 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih, disiapkan orangnya untuk bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan ini, mencontohkannya yaitu Nabi. Ya, selama lebih kurang 23 tahun melaksanakan Quran itu supaya kita bisa mencontohnya. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara zikirnya, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana menghormati orang tua, itu sudah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kemudian kita menjadi contoh. Itu wujud karena sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 1 dan seterusnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maha pengasih Allah mengajarkan kita Quran. Dan ketahuilah, Pak, kalau Bapak rajin nanti baca Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, lihat semua surah yang 114 surah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Ya, karena kalau dalam penafsiran itu At-Taubah itu tidak dituliskan Bismillah, sebetulnya dulu merupakan kesatuan antara surah Al-Anfal dengan surat Taubah. Tapi kemudian dipisah dalam penulisannya. Tapi intinya semuanya itu dibuat oleh Allah dengan dasar kasih dan sayang. Semua yang ada dalam Quran berupa perintah, larangan, anjuran, apa saja, itu semua dibuat oleh Allah karena sayang, Mbak. Nah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Tidak ada kepentingan Allah di sana, Pak. Allah suruh menyembah Dia, suruh manusia suruh menyembah Dia, itu bukan untuk Dia. Kenapa? Allah itu dari dulu sampai sekarang
sampai akan datang di akhirat tetap mulia. Tetap dia mulia. Ya. Tetap mulia. Tetap gagah, tetap kuat, tetap hebat, ya. Ya. Bukan berarti nanti kalau disembah lantas kemuliaannya bertambah, tidak. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan sesembahan manusia, dan Allah tidak akan menurun kemuliaannya dengan tidak disembahnya oleh manusia, tidak. Ya. Itu perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji itu untuk kita. Karena wujud rasa sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita ini bisa menemukan namanya kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, subhanallah. Dan kita suruh berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba itu petunjuk Allah juga, doa ini. Ya, kita minta kepada Allah supaya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, mari kita rasakan, Pak, dalam kehidupan ini dengan semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, anjuran-anjuran Allah dalam Quran itu, semuanya karena sayang Allah. Jadi siapa saja manusia ini, kalau mendapatkan sayang Allah di dunia, sayang Allah di akhirat, ikuti Quran. Jadi orang yang tidak mengikuti Quran, ya, tidak mengikuti petunjuk Allah, berarti orang yang tidak mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah, luar biasa Pak ini. Ar-Rahman 'allamal Quran. Maha pengasih Allah, Maha penyayang Allah. Ya. Padahal coba lihat Pak, diri kita ini dari mata sampai ke kaki itu diberikan gratis cuma-cuma oleh Allah. Tidak pernah kan di antara kita yang minta mata, Pak? Tidak ada pernah kita minta kaki, minta otak. Ya, semuanya itu pemberian Allah yang sangat bermanfaat untuk dunia ini. Kemudian Allah juga memberikan Quran petunjuknya, kita juga tidak minta. Itu karena kewajiban Allah, karena sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Makanya mari sekalian di bulan Ramadan ini kita baca itu Quran. Ya. Merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, nah rasakan itu. Wahai orang yang beriman, panggilan cinta, panggilan sayang, panggilan kasih dari Allah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagai wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu kuperintahkan supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandanganku, dalam tilikanku, dalam penilaianku, dalam evaluasiku adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Takwa itu di mana? Di hati, di dada kita. Ya. Allah tidak melihat pangkat kita, Allah tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat harta kita. Karena kalau kita mati, jabatan itu sudah tidak ada lagi, pangkat itu sudah tidak ada lagi, harta juga tidak kita bawa. Ya, kita hanya dibungkus dengan selembar kain putih, yang hakikatnya ya tidak pakai apa-apa lah. Karena kita datang juga tidak pakai apa-apa. Selembar benang pun tidak ada lekat dalam tubuh kita, apalagi baju, celana dan sebagainya. Pangkat juga tidak ada. Nanti kita kembali begitu juga. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa tubuh ini, ya, dan iman serta amal soleh, takwa itu. Jadi kalau takwa itu kita siapkan dari sekarang, kita jadi bekalnya, karena memang bekal itu yang paling bagus takwa, Pak. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu dalam hidup ini. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ke akhirat, Pak. Orang kita mau kerja itu punya bekal kok, Pak. Ya. Kita mau tinggalkan Balikpapan ke Jakarta punya bekal. Kita mau pergi haji harus punya bekal. Apalagi mau kembali ke akhirat. Yang pasti. Itu pasti sudah. Makanya Allah berikan petunjuk. Bekal yang paling baik itu takwa. Nah, takwa itu cara mencarinya, cara mendapatkannya setiap minggu lewat khutbah Jumat, lewat
mendengarkan khutbah Jumat, ya, setiap tahun disediakan oleh Allah 1 bulan. Bagaimana mengupgrade diri ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, ya, mari saya mengajak diri saya dan kita semua, ya, dekatkan diri kita dengan Quran supaya terasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan bagaimana sayang Allah kepada kita semua setiap kita membaca ayat-ayatnya. Itulah sebabnya Allah mengulang Pak dalam surah Ar-Rahman itu sebanyak 33 kali kalimat yang sama. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan, wahai jin, wahai manusia. Nikmat-nikmat yang paling besar di antara nikmat yang ada itu salah satunya di antaranya adalah iman kita kepada Allah dan Al-Qur'an sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya lagi, Pak, Quran ini dibuat Allah dan Allah mewajibkan dirinya untuk menjaganya, Pak, memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, Allah yang menurunkan Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan dialah yang berkewajiban untuk menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Allah mensiapkan orang-orang dari anak-anak yang masih ya kecil, umur-umur TK, SD, sampai kakek-kakek, nenek-nenek bisa menghafal Quran, Pak. Subhanallah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita bersyukur lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengingatkan kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Udah, Pak, bumi seluruh isinya lengkap sudah untuk kehidupan kita di dunia. Akal sudah diberikan, peralatan tubuh sudah disiapkan, tangan, kaki dan sebagainya. Allah berikan lagi Quran, petunjuknya. Sempurna sudah, Pak. Nikmat Allah itu. Mana nikmat Tuhan lagi mana yang dustakan? Mana? Saya kira tidak ada lagi, sudah, Pak, sudah lengkap sempurna itu. Ya. Lah, hanya diberikan kepada manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia mengambilnya. Hanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Ramadan ini diperintahkan kita puasa dan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Bagaimana supaya menjadi manusia takwa? Kalau takwa itu ada, subhanallah. Itu ayat petunjuk Allah lagi mengatakan dalam surah Al-Baqarah. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya lahirlah takwa dalam kehidupan ini lewat puasa, lewat sholat, lewat zikir, lewat baca Quran dan lain sebagainya, lewat kebaikan-kebaikan yang lain. Wa'lamu, ketahuilah olehmu sekalian, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, Pak Pemirsa, coba rasakan itu kalimat ma'a itu. Bersama Allah, Pak. Ya. Bapak saja yang kerja di Telkom, ya. Kalau bersama-sama pimpinan Bapak, ya, diajak kemana-mana, betapa senangnya, Pak. Ya, satu keluarga Bapak, Ibu, anak-anak, ayo, kemudian diajak pergi kemana-mana gitu, ya. Gratiskan semua urusannya, subhanallah, senangnya, Pak. Nah, apalagi Allah lebih daripada itu. Atau katakan lebih tinggi daripada itu, gubernur ngundang Bapak gitu. Ya, untuk bertemu satu keluarga. Oh, dijanji kasih ini, kasih ini. Oh, senangnya, Pak. Apalagi kalau di atasnya lagi menteri, lebih presiden. Nah, ini lebih daripada presiden yang menciptakan langit dan bumi ini mengatakan annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bukan cuma di dunia ini, sampai ke akhirat. Insya Allah. Masalahnya kita yakin apa tidak? Itulah sebabnya Allah mengundang, memanggil orang untuk berpuasa itu orang-orang yang beriman. Memang kalau tidak beriman susah, ya. Kenapa mesti kita tidak beriman? Kenapa mesti kita tidak percaya? Tanda-tanda apa lagi diperlukan? Ya, bumi langit bersama isinya ini, ya. Quran sendiri sebagai bukti bahwa Allah itu memang ada, akhirat itu ada. Ya. Memangnya yang menciptakan
Dunia ini atau langit dan bumi ini manusia? Tidak usahlah langit, tidak usahlah bumi, Pak. Ya, satu saja yang paling dekat dengan Bapak. Ya. Ya, rambut itu loh. Ya, rambut sederhana, rambut satu saja, nggak usah semua, satu saja. Coba, bisakah dan siapa yang bisa menciptakan rambut satu saja? Ya, yang diproses, ya, katakan diproses dalam perut ibu, ya, dalam waktu 9 bulan 10 hari, dari sperma dan ovum yang ditemukan Allah dengan takdirnya, coba berubah menjadi warna hitam, halus, kecil, ditaruh di kepala namanya rambut. Siapa yang bisa menciptakan? Coba. Siapa profesor, doktor, insinyur yang bisa menciptakan ya selai rambut kalau bukan Allah? Bapak, Ibu kan dan kita semua kan hanya melaksanakan tugas dan kewajiban. Setelah istri kita hamil kemudian diproses 9 bulan 10 hari, ya, tiba-tiba jadi manusia yang sempurna ini satu saja. Tidak usah semua rambut, satu rambut saja. Ya. Nah, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa hebatnya. Dan kalau ada orang tidak beriman memang kelewatan. Memang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan itu fal yanzuril insanu mimma khuliq. Itu ayatnya. Maka perhatikan wahai manusia, dari mana kamu diciptakan? Dari mana kamu diciptakan? Khuliqal insana mimma indafik. Allah menciptakan manusia dari air yang terpancar. Coba lihat. Subhanallah, ya. Nah, berlindung itu Pak, itu ayat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan ikuti teorinya Darwin, Pak. Kita ini dari monyet. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kita dari benda yang bagus, Pak. Ya, dari mimma immahin. Ya. Nah, oleh karena itu marilah dalam puasa ini kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk menjadi manusia takwa supaya mulia dan seluruh janji yang ada di dalamnya, kemudian mendekatkan diri kita dengan Quran. Ya, mendekatkan diri kita dengan Quran. Sesibuk-sibuknya kita pada bulan Ramadan, berusahalah ya untuk kita dekat dengan Quran, membacanya, menerjemahkannya, memahaminya, merenungkannya, kemudian melaksanakannya. Dan sekaligus mudah-mudahan kita berusaha untuk memperjuangkannya bagaimana semua umat Islam ya yang punya Al-Qur'an ini betul dekat dengan Quran. Ya. Nah, kalau kita mau menang daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketiga sekalian, Allah memberikan Quran, menurunkannya di dalam bulan suci Ramadan ini supaya kita tetap eksis menjadi manusia, Pak. Ya. So, kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah, Quran, nanti derajat kita sebagai manusia ini lebih rendah daripada binatang. Ya, subhanallah. Ya, karena dalam Quran itu Allah memberikan petunjuk bahwa aku menciptakan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini petunjuk Allah. Lewat Quran juga memberikan kepada kita. Jadi kita hidup ini niatnya untuk beribadah. Beribadah secara vertikal, yaitu syariat yang telah ditentukan. Secara horizontal, ya kepada sesama manusia dengan niat yang ikhlas. Itu namanya ibadah. Ya, dengan niat yang ikhlas. Jadi kita bekerja, mencarikan nafkah istri dan anak, belajar, itu semua ibadah. Ya, itu ibadah horizontal namanya ya. Nah, oleh karena itu berbahagia kalau orang tidak melaksanakan tugasnya untuk ibadah, ya, tugasnya hanya cuma makan, kata orang Bugis itu, Pak. Hidup ini jangan 4M sah. 4M itu kata orang Bugis, M pertama itu mandre. Makan. Ya. Nah, terus yang kedua matindro, tidur. Terus yang ketiga makjama, kerja.
Nah, kemudian yang keempat mabukting kawin. Jadi jangan kata orang Bugis itu hidup ini cuma untuk makan, setelah makan kenyang tidur, bangun tidur kerja, kemudian cari makan lagi, pulang tidur, dekat dengan istri kawin. Kalau cuma itu saja, makan tidur kerja kawin, makan tidur kerja kawin, Pak. Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Cuma kita kayaknya gagah, wow, pakai mobil, pergi kerja. Kemudian di kantor sampai kerja sarapan. Nanti jam 12 makan, ya kerja lagi, pulang istirahat tidur, dekat dengan istri kawin. Tidak ada ibadah yang lain, tidak ada sholat segala macam, pokoknya bebas sudah. Apa bedanya dengan yang lain? Ayam keluar, ya dekat dengan ceweknya kawin, kemudian makan pulang, tidur, ya keluar lagi makan, kerja lagi, kawin lagi, itu terus. Coba lihat, cuma bedanya ya agak elit lah sedikit kalau manusia itu, tapi hakikatnya intinya sama saja. Makanya dengan petunjuk Al-Quran ini Allah tidak begitu. Sebelum kita kerja, sebelum kita mencari karunia yang dibuka ini, ibadah dulu. Ya, malah jauh sebelumnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Sebagian malam, ya di tengah-tengah malam kalau kamu bangun, ya dekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, kemudian setelah itu menanti subuh. Ya, setelah kita sholat subuh, di situ kita minta rezeki, di situ kita minta petunjuk, di situ kita minta kekuatan, minta kesehatan, supaya kita bisa semangatkan untuk apa? Fantasiru filan, mencari karunia Allah di muka bumi. Tapi terus dalam petunjuknya. Nanti tiba lagi zuhur, kita sholat lagi, kerja lagi, tiba asar, sholat lagi, ibadah. Subhanallah, jadi ibadah. Ibadah vertikal, ibadah horizontal, terus itu kita laksanakan. Nah, itulah tugas kita sebagai manusia yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat petunjuk yang namanya Al-Qur'an yang diturunkan Allah di bulan Ramadan 14 abad yang telah silam, yang sampai sekarang dijaga, Pak. Ya, Quran itu. Kitab suci yang kita yakini oleh orang Islam itu kan ada 4. Ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Di antara 4 ini, Pak, pernah datang di pesantren Hidayatullah Gunung Tembak ini, ahli kristologi tingkat nasional internasional mengatakan, ya, saya masih ingat itu, di antara 4 kitab suci kata beliau, 3 di antaranya yaitu Injil, Taurat dan Zabur, saya hampir mengatakan, kata beliau, saya ingat, saya hampir mengatakan ini tidak ada tulisan aslinya. Yang 3 ini. Kalaupun ada, kata beliau, sangat susah mencarinya. Nah, kata beliau, Zabur, Taurat, Injil. Dan memang tidak ada kitab ini yang dikatakan saya pelihara, tidak. Ya, jadi wajar aja kalau masuk pikiran-pikiran manusia di sana. Ya, nah tulisannya susah mencari aslinya, kata beliau. Kecuali Quran. Kecuali Quran ini, Pak. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab kepada Jibril, Jibril kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama mutakadimin, ulama mutakadimin kepada ulama mutakhirin, sampai kepada syekh, kiai, orang tua, guru agama, kita semua. Ya. 30 juz itu tidak ada berubah, tidak berubah. Tidak berubah itu Quran. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja Pak tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Ya. Nah, subhanallah. Sekarang Allah yang menjaganya. Karena itu mujizat yang terbesar untuk Nabi. Kalau mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi terdahulu itu sifatnya lokal. Dan pada saat itu saja, contoh misalnya tongkatnya Nabi Musa. Itu hanya berlaku di zaman Nabi Musa. Untuk kemudian tongkatnya jadi ular. Bisa membelah lautan merah. Ya. Kalaupun di abad modern ini ada namanya Musa, ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya, ya, kemudian tongkat
yang dipakai Nabi Musa itu masih ada di Mesir, itu diambil, dilempar, saya yakin tidak akan jadi ular. Ya. Atau untuk berubah, jangankan lautan merah, ya, untuk Sungai Mahakam aja, saya yakin tidak akan terbelah. Karena itu hanya berlaku diberikan mukjizat itu kepada Nabi Musa, tidak untuk orang sebelum Nabi Musa dan tidak untuk orang sesudah Nabi Musa. Begitu juga Ibrahim dibakar, tidak hangus. Kalau ada Ibrahim zaman sekarang, ya namanya sama, bagus, dibakar, insya Allah hangus. Itu Pak. Karena itu hanya untuk Nabi Ibrahim, tidak untuk sebelum Nabi Ibrahim dan tidak sesudah Nabi Ibrahim. Tapi mukjizat Al-Quran untuk Nabi Muhammad dan umat di zamannya sampai kepada kita sekarang. Ya, malah Allah menantang pada dalam Quran itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidup, kau masih bikin pedoman petunjuk yang lain buatan manusia, ya silakan panggil semua orang yang pintarmu di berbagai bidang, kumpul jadi satu, bermusyawarah, bikin seperti Quran. Mim misli wad'u syuhada'akum min dunillah, dan jangan istilahkan Allah in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Ternyata Allah langsung jawab, fa illam taf'alu, maka pasti kamu tidak bisa. Walam taf'alu, kamu pasti tidak bisa. Oleh karena itu fattakun nar, takutlah kepada api, kata Allah, kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, nanti neraka itu di akhirat bahan bakarnya itu batu-batu dan manusia jadi satu. Oidat lil kafirin, disediakan untuk orang yang kafir, untuk orang yang tidak percaya kepada Quran. Oleh karena itu sekalian di bulan Ramadan ini, mari kita kuatkan hati kita untuk meyakini Quran. Hanya Quran yang bisa menjamin kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hanya Quran yang bisa menjamin negara ini makmur, negara ini sejahtera, negara ini aman, negara ini adil, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah di zamannya. Ya, subhanallah, alhamdulillah sekalian. Oleh karena itu, mari umat Islam saya imbau, khususnya bahwa yang ada di Al-Ma'arij ini, untuk kita kuatkan, tambahkan diri kita untuk kita cinta dan melaksanakan Quran sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini, Bapak Ibu pemirsa sekalian berbahagia, menggerakkan kita, mendorong kita lebih dalam lagi untuk kita beriman sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya kepada Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran inilah hidup kita Pak di dunia ini, insya Allah bahagia, dan insya Allah juga bahagia di akhirat, dilepaskan kita dari api nerakanya kalau kita mengikuti petunjuknya, insya Allah. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saat sebelum Ramadan kita belum khatam bacaan Al-Quran, apakah pada saat memasuki bulan Ramadan sebaiknya melanjutkan bacaan atau mengulangi dari awal lagi? Pernah ada beberapa informasi terkait ada yang melakukan perubahan pada beberapa ayat Al-Quran pada mushaf cetakan tertentu maupun aplikasi Quran tertentu. Bagaimana cara mewaspadai? Ya, baik. Ya, yang pertama bisa diteruskan baca Quran dilengkapi secara sempurna, kemudian setelah itu baru diulang lagi. Ya, nah ini untuk pelajaran. Jadi sebaiknya kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan ini tanggal sekian, mestinya baca Quran kita itu kita siapkan dari sekarang. Jadi program itu, ya. Tapi karena tidak sampai tatam, ya teruskan aja sampai bulan Ramadan. Nanti kita ulang lagi, ya. Nah, eman-eman toh nggak tamat surat Quran, ya. Sekalipun tidak ada juga ketentuan harus ditamatkan, ya. Tapi kalau kita punya program untuk mengamatkan Quran, ya tamatkan sebelum Ramadan. Kalau tiba-tiba tidak sampai, ya kita teruskan di bulan Ramadan, tidak apa-apa, ya. Nah kemudian untuk mewaspadai,
kita kan sudah punya ini Quran-Quran yang sudah dijamin oleh pemerintah, ya, baik pemerintah Indonesia maupun perintah Arab Saudi. Nah itu jadi pedomannya. Kalau ada ayat-ayat yang bertentangan, ayat-ayat yang tidak sesuai dengan mushaf yang sudah dibuat oleh pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia yang sudah disahkan oleh para majelis ulama itu, ya jangan kita ikuti. Jadi mudah aja sebenarnya. Nah, repot karena kita sudah ada patokan sendiri di Indonesia ini, punya mushaf yang sudah. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekalian. Kita tutup acara ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.